Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang sangat indah bagi masing-masing kita. Biarlah kita dapat menyerahkan akan setiap beban kehidupan kita di bawah kaki salib Kristus, sehingga Dia akan meringankan segala sesuatunya, sehingga kita pun dapat menjalankan akan setiap misi Tuhan di atas dunia ini. Dan dengan doa yang sungguh-sungguh, kita pun akan dapat membagikan akan kasih Kristus, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi di dalam semuanya itu iman kita akan dimurnikan untuk kita lebih kuat lagi, untuk kita lebih bersandar hanya kepada Tuhan. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, banyak orang bersuka cita saat Kristus masuk sebagai Raja. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 19 ayat 37 dan 38. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Tuhan dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kristus masuk sebagai Raja menurut adat istiadat Yahudi. Binatang yang ditungganginya ialah binatang yang ditunggangi oleh raja-raja Israel, dan Alkitab telah menubuatkan bahwa demikianlah Mesias harus datang kepada kerajaannya. Segera setelah ia duduk di atas keledai itu, kedengaranlah sorak-sorai kemenangan yang gemuruh bunyinya. Orang banyak menyambut Dia sebagai Mesias, Raja mereka. Kini Yesus menerima penghormatan yang belum pernah diperkenankannya sebelumnya, dan murid-murid menerimanya sebagai suatu bukti bahwa harapan mereka yang menggembirakan itu harus diwujudkan dengan jalan melihat Dia didudukan di atas takhta. Orang banyak diyakinkan bahwa saat pembebasan mereka sudah dekat. Dalam khayalan mereka melihat tentara Roma diusir dari Yerusalem, dan orang Israel sekali lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka. Semua orang bergembira dan penuh kegairahan. Orang banyak berlomba-lomba menghormati Dia. Mereka tidak dapat menunjukkan kebesaran dan keindahan secara lahir, tetapi mereka menyembah Dia dengan hati yang gembira. Mereka tidak sanggup mempersembahkan kepadanya pemberian yang mahal, tetapi mereka menghamparkan jubah mereka sebagai permadani di atas jalannya. Dan mereka juga menyebarkan cabang-cabang zaitun dan pohon kurma yang penuh daun di jalan. Mereka dapat memimpin pawai kemenangan tanpa ukuran kerajaan, tetapi mereka menebang dahan-dahan pohon kurma yang terentang, yakni lambang kemenangan alam, dan melambai-lambaikannya tinggi-tinggi dengan sorak hosana yang nyaring. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 191 dan 192. Ya, jadi ini bagaimana banyak orang bersuka cita saat Kristus masuk sebagai Raja. Ya, jadi pada saat Yesus sudah mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiringi Dia, ya, bergembira dan memuji Tuhan dengan suara nyaring. Ya, jadi di sini bagaimana ya Yesus masuk ke Yerusalem itu dengan menunggangi ya seekor keledai, dan kedengaranlah suara sorak-sorai kemenangan. Ya, bagaimana di sini Yesus disambut sebagai Mesias dan Raja mereka.
Ya, disinilah bagaimana ya mereka merasakan satu sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan mereka untuk menyambut raja mereka. Nah, tetapi ya orang-orang pada saat itu mereka belum mengerti ya bagaimana Yesus membuat kerajaannya bukan di dunia ini. Yesus membuat kerajaannya di suatu tempat yang Dia akan sediakan untuk kita. Dan kita di dunia ini ya hanya hidup untuk sementara. Ya, bagaimana kita dilatih ya untuk menjadi teladan sebagaimana Kristus. Dia menjadi teladan untuk kita. Ya, untuk memberikan hal-hal yang positif kepada setiap orang. Ya, disinilah bagaimana kita ya harus berlomba-lomba untuk mencapai garis finish itu. Ya, dengan memperbaiki akan karakter kita yang buruk, kita gantikan itu dengan karakter Kristus. Ya, tadi di sini dikatakan orang banyak diyakinkan bahwa saat pembebasan mereka sudah dekat. Ya, dalam khayalan mereka melihat tentara Roma diusir dari Yerusalem dan orang Israel sekali lagi menjadi suatu bangsa yang merdeka. Ya, semua orang bergembira dan penuh kesukaan. Orang banyak berlomba-lomba menghormati Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak dapat menunjukkan kebesaran dan keindahan secara lahir, ya, tetapi mereka menyembah Dia dengan hati yang gembira. Dan mereka tidak sanggup mempersembahkan kepadanya pemberian yang mahal, tetapi mereka menghamparkan jubah mereka sebagai permadani di atas jalannya. Ya, jadi mereka lakukan yang terbaik untuk menyambut Mesias itu. Ya, apapun mereka akan lakukan. Ya, inilah bagaimana suatu kerinduan dari setiap umat-umat Tuhan. Ya, kita memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan yang terbaik. Ya, kita berikan untuknya. Ya, jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita dapat datang kepada Tuhan sehingga kita mempunyai roh kerendahan hati untuk saling ya menghargai satu dengan yang lain, untuk saling ya peduli satu dengan yang lain. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka ya menghamparkan jubah mereka. Mereka juga menyebarkan cabang-cabang zaitun dan pohon kurma yang penuh daun di jalan. Mereka dapat memimpin pawai kemenangan tanpa ukuran kerajaan, tetapi mereka menebang dahan pohon kurma yang terentang, yakni lambang kemenangan alam, dan melambai-lambaikannya tinggi-tinggi dengan sorak hosana yang nyaring. Ya, jadi inilah suatu kegembiraan yang mereka berikan kepada Tuhan mereka. Ya, bagaimana kita pun saat ini ya dapat memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan kita. Apapun itu di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita tidak mempunyai materi, ya, tetapi kita memberikan kehidupan kita untuk menjadi pekerja untuk Tuhan, memberikan tenaga kita, waktu kita. Itu adalah hal yang berharga di mata Tuhan. Dia ingin memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus, sehingga jalan-jalan kita pun akan Dia berkati, akan Dia sertai. Jadi kita tahu bersama bahwa kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, kita akan melihat ya peperangan di mana-mana, bencana di mana-mana, ataupun ada dari kita sudah mengalami itu. Apakah kita menyadari bahwa waktunya sudah sangat singkat? Biarlah kita dapat ya berdoa kepada Tuhan, meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga kita pun dapat mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, untuk sama-sama menjalankan misinya di atas dunia ini. Ya, walaupun Tuhan dapat memakai siapapun, ya, tetapi dari kita pribadi lepas pribadi. Pada saat Dia memanggil kita, dan pada saat Dia memanggil ke-12 muridnya, panggilan yang sama itu juga diberikan kepada kita. Apakah kita mau mengikuti Dia? Apakah kita mau melepaskan segala sesuatunya untuk mengikuti Dia? Atau kalau kita hanya terdiam dan kita melakukan apa yang kita inginkan saja? Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita.
Ya, jangan kita terbuai dengan hal-hal yang membuat diri kita nyaman. Jangan kita terbuai dengan rayuan daripada si jahat. Ya, karena si jahat itu memberikan kita suatu hal atau suatu kegembiraan itu hanya sesaat. Kedamaian itu hanya sesaat, tetapi Tuhan akan memberikan kita kedamaian itu kekal untuk selama-lamanya. Ya, biarlah kita mau mengambil suatu keputusan di dalam kehidupan kita untuk selalu bersandar hanya kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita mau ya meminta akan tuntunan Tuhan. Ya, di sini dikatakan juga bahwa mereka dapat memimpin pawai kemenangan tanpa ukuran kerajaan, tetapi mereka dengan penuh sukacita, ya mereka dapat terus menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Ya, bagaimana orang-orang ini dapat menyambut ya akan Tuhan mereka dengan penuh kemenangan. Ya, apapun yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi disinilah bagaimana mereka kembali lagi diuji, yang mereka kembali lagi diberikan suatu pemahaman ya bahwa Tuhan tidak mendirikan kerajaannya di atas dunia ini, bahwa kerajaannya itu dia sudah menyediakan suatu tempat yang begitu indah. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi disinilah akhirnya mereka diberikan suatu pengertian sehingga mereka pun mengerti apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka berikan kepada Tuhan mereka. Di sini dikatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Nah, jadi inilah yang menjadi suatu pelajaran untuk kita dapat pahami dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Di sini katakan, kini Yesus menerima penghormatan yang belum pernah diperkenankannya sebelumnya, dan murid-murid menerimanya sebagai suatu bukti bahwa harapan mereka yang menggembirakan itu harus diwujudkan dengan jalan melihat Dia didudukan di atas takhta. Jadi inilah bagaimana mereka juga yang merasakan bagaimana sukacita yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Ya, karena mereka disambut ya begitu meriah oleh orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ya, tetapi ya waktunya bukan hanya di sini, masih akan banyak tantangan yang mereka hadapi. Ya, mereka mendapatkan suatu sukacita. Ya, tapi sukacita yang sesungguhnya bagaimana mereka harus menghadapi suatu kesulitan di dalam kehidupan mereka, dan mereka harus jalani itu. Mereka harus melewati itu di dalam kehidupan mereka. Ya, begitu pula dengan kita. Ya, akan ada sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita bila mana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, walaupun kita menghadapi banyak tantangan, tetapi di dalam tantangan itu kita akan merasakan sukacita yang luar biasa, oleh karena Tuhan akan selalu menuntun kita, akan selalu memimpin kita di jalan kebenarannya. Ya, biarlah pada saat kita berada di tempat kerja kita, pada saat kita berada di lingkungan keluarga kita, di masyarakat, di gereja kita, dimanapun, biarlah kita dapat menunjukkan akan kasih Kristus itu, mempraktekkan akan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, disitulah kita akan dikikis pelan-pelan. Ya, disitulah ya kita akan dilatih untuk menjadi orang yang lebih kuat lagi. Ya, tapi kita harus yakin dan harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan, untuk terus menghadapi itu. Dan di ujung jalan sana kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu begitu luar biasa. Komitmen-komitmen juga yang kita sudah buat, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh. Kita bawakan itu di bawah kaki salib Tuhan, sehingga kita pun ya boleh menerima akan kasih Kristus dalam kehidupan kita hari demi hari. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh kembali memberikan kita kekuatan
boleh kembali memberikan kita semangat yang baru untuk terus maju di dalam kebenaran Tuhan. Inilah yang menjadi suatu renungan bagi kita. Biarlah ini dapat menjadi berkat untuk kita, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.